Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yosa Mega Sukma, ST MT selaku penguji 1 dan Bapak M Ikrar Lagowa, ST MN SC selaku penguji 2, serta Bapak Wahyudi Jahar, ST MT selaku dosen pembimbing magang saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktek lapangan saya yang berlokasikan di Dusun 5 Desa Beringin Makmur 2 Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Dengan judul Aktivitas Pertambangan Batubara dan Produktivitas Alat Gali Muat dan Angkut dalam pengupasan lapisan overburden di PIT Rajawali PT Tri Aryani Kabupaten Musirawas Provinsi Sumatera Utara. Adapun pemaparan yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama yaitu pendahuluan yang mana berisikan tentang latar belakang. PT Tri Aryani merupakan salah satu perusahaan batubara yang ada di Dusun 5 Desa Beringin Makmur 2 Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Penambangan menggunakan metode tambang terbuka dengan mengoperasikan peralatan mekanis berupa ekskavator untuk alat gali muat dan dump truk sebagai alat angkutnya. Pada sistem tambang terbuka, pengupasan lapisan tanah penutup merupakan salah satu kegiatan yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian produksi. Produksi yang optimal memerlukan kinerja alat mekanis yang optimal pula. Oleh karena itu, alat gali muat dan angkut sangat berperan penting dalam kegiatan penambangan batu bara. Maksud dan tujuan. Adapun tujuan dari dilakukannya kegiatan praktek magang ini adalah satu, mengetahui dan memahami tahapan-tahapan pertambangan batu bara yang ada di PT Tri Aryani. Yang kedua yaitu mengetahui dan menghitung produktivitas alat gali muat dan angkut dalam pengupasan lapisan tanah penutup di PIT Rajawali PT Tri Aryani. Yang ketiga yaitu mengetahui faktor-faktor penyebab tidak maksimalnya produktivitas. Sejarah perusahaan, PT Tri Aryani telah melakukan kegiatan penambangan atau kegiatan operasi produksi batubara di wilayah Kecamatan Nibung dan Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan itu sejak tahun 2012. Kegiatan tersebut didasarkan oleh surat keputusan Bupati Musirawas tentang penggabungan IUP operasi produksi PT Tri Aryani. Adapun lokasi kesampaian untuk mencapai PT Tri Aryani dari Universitas Jambi menggunakan jalur darat berkendaraan roda 4 dengan jarak tempuh kurang lebih 9 jam. Geologi regional. Berdasarkan peta geologi regional Lembar Sarolangun wilayah IUP operasi produksi PT Tri Aryani terletak pada dua formasi, yaitu formasi Muara Enim dan formasi Air Benakat yang umumnya mempunyai arah jurusan barat laut tenggara. Yang mana formasi Muara Enim merupakan formasi pembawa batu bara utama di cekungan Sumatera Selatan dengan litologi batu lempung, batu pasir, batu lanau, tuafan, dan batu bara. Sedangkan litologi air benakat yaitu serpi dengan batu pasir, batu gamping. Adapun
iklim dan cuaca. Berdasarkan tipe iklim di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musirawas Utara termasuk ke dalam daerah yang beriklim tropis. Suhu udara rata-rata di wilayah tersebut berkisaran antara 26,1 derajat Celcius sampai dengan 28,4 derajat Celcius. Pada umumnya, daerah ini terjadi dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai dengan bulan April, dan musim kemarau terjadi pada bulan Mei sampai dengan bulan September. Berikut ini adalah struktur organisasi pada perusahaan PT Tri Aryani. Kegiatan penambangan. Adapun kegiatan pertambangan yang pertama yaitu kegiatan pembersihan lahan. Kegiatan pembersihan lahan merupakan kegiatan membersihkan daerah yang akan ditambang dari semak-semak belukar hingga pepohonan yang berukuran besar. Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan bulldozer Komatsu D85 ESS. Semak-semak dan pepohonan tersebut akan didorong langsung menggunakan bulldozer dan dipindahkan ke suatu tempat yang telah ditentukan. Gunanya agar dapat dilakukan kegiatan berikutnya, yaitu pengupasan tanah pucuk. Pengupasan tanah pucuk merupakan kegiatan menyelamatkan tanah tersebut agar tidak rusak atau terkontaminasi sehingga masih mempunyai unsur hara, tanah yang masih asli. Agar dapat digunakan untuk kegiatan reklamasi, tanah pucuk yang dikupas atau diambil menggunakan ekskavator Caterpillar 330 dan diangkut menggunakan dump truck Hino 500 FM menuju bank topsoil. Pengupasan tanah penutup dilakukan dengan penggalian langsung menggunakan satu ekskavator Caterpillar 330 dengan 4 dump truck Hino 500 sebagai alat angkutnya. Dibantu dengan satu dozer sebagai alat support meratakan area dumping pada disposal. Penambangan batu bara. Untuk melakukan penambangan batu bara itu sendiri, terlebih dahulu dilakukan kegiatan cold cleaning atau pembersihan batu bara. Maksud dari kegiatan cold cleaning ini adalah untuk membersihkan pengotor yang berasal dari permukaan batu bara yang berupa material sisa tanah penutup yang masih tertinggal sedikit pada permukaan batu bara tersebut. Selanjutnya dilakukan dengan kegiatan penambangan batu bara hingga pemuatannya ke alat angkut dump truck tersebut. Untuk lapisan batu bara yang keras, maka terlebih dahulu dilakukan penggaruan. Di PT Tri Aryani, kegiatan penambangan batu bara menggunakan satu unit ekskavator Caterpillar 330 dan 4 unit alat angkut berupa dump truck Hino 500. Dan selanjutnya dilakukan dengan kegiatan pengangkutan batu bara. Pengangkutan batu bara oleh dump truck Hino menuju stockroom untuk dilakukan pengecilan ukuran sesuai dengan permintaan konsumen dengan menggunakan jaw crusher. Dalam kegiatan hauling dari stockroom PT Tri Aryani menuju pelabuhan SBL atau Sriwijaya Bara Logistik menempuh jarak sejauh 140 km. Dan kegiatan berikutnya yaitu kegiatan pengupasan parting. Merupakan kegiatan pemisahan antara lapisan batu fake atau batu pengotor dengan lapisan batu bara dengan tujuan agar kualitas batu bara tetap terjaga. Reklamasi merupakan kegiatan untuk merehabilitasi kembali lingkungan tambang yang rusak akibat penambangan. Reklamasi dilakukan dengan cara penanaman kembali atau penghijauan suatu kawasan. Reklamasi perlu dilakukan karena kegiatan penambangan dapat mengubah lingkungan fisik, kimia, dan biologis seperti bentuk lahan dan kondisi tanah, serta kualitas air pada lokasi tersebut.
Oleh karena itu, PT Triaryani sudah melakukan reklamasi penanaman pohon di pinggir-pinggir jalan, gunanya agar dapat menangkap debu dan dapat memperlancar kegiatan pertambangan pada lokasi penambangan tersebut. Berikut ini gambar dari kegiatan penambangan pada PT Triaryani. Yang pertama yaitu kegiatan pembersihan lahan. Dan yang kedua yaitu kegiatan penggalian tanah pucuk. Dan yang ketiga yaitu kegiatan penggalian tanah penutup. Yang keempat yaitu gambar disposal area. Yang keempat yaitu kegiatan penambangan batu bara. Yang ketiga yaitu, dan selanjutnya yaitu kegiatan pengecilan ukuran menggunakan crusher. Dan dilanjutkan yaitu kegiatan hauling menuju SBL atau Sriwijaya Bara Logistik. Dan terakhir yaitu kegiatan reklamasi. Produktivitas alat gali muat dan angkut dalam pengupasan lapisan tanah penutup di PIT Rajawali PT Triaryani. Produktivitas merupakan kemampuan suatu alat untuk melakukan produksi dalam rentan waktu tertentu, biasanya dalam satuan jam. Produktivitas ini terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu cycle time, yang mana cycle time merupakan waktu yang dibutuhkan suatu alat dari gerakan mulanya sampai kembali lagi pada gerakan mulanya tersebut. Untuk meningkatkan produksi, maka perlu dilakukan kegiatan memperkecil cycle time, meminimalisir waktu hambatan, dan yang mempengaruhi yaitu skill operator atau keterampilan operator. Dan yang kedua yaitu efisiensi kerja, yang mana efisiensi kerja merupakan tingkat prestasi kerja yang digunakan untuk melakukan kegiatan produksi dari waktu yang tersedia. Efisiensi kerja ini diperoleh dari waktu distribusi kerja yang meliputi P2H yaitu pengecekan mesin dan pemanasan alat, dan waktu menuju front penambangan, dan waktu P5M dan safety tag, waktu pengisian dan pengangkutan, waktu istirahat, dan waktu terlalu cepat istirahat, serta waktu terlambat masuk kerja. Setelah data tersebut diperoleh, maka dilakukan perhitungan dari produktivitas pengupasan lapisan tanah penutup, yang mana produktivitas alat gali muat di PT Triaryani yaitu ekskavator Caterpillar 330 sebesar 156,03 BCM per jam. Dan produktivitas alat angkut berupa dump truck dengan nomor lambung 17 yaitu sebesar 36,39 BCM per jam. Dan perhitungan produktivitas alat angkut dengan nomor lambung 16 sebesar 36,55 BCM per jam. Perhitungan produktivitas alat angkut dengan nomor lambung 14 sebesar 37,36 BCM per jam. Dan yang terakhir yaitu produktivitas alat angkut dengan nomor lambung 10 sebesar 37,12 BCM per jam. Setelah itu dilakukan perhitungan match factor, yaitu keserasian antara alat gali muat dengan alat angkut. Yang mana dengan menggunakan rumus jumlah alat angkut dikali
cycle time alat gali dikali jumlah pengisian dibagi dengan jumlah alat gali muat dikali dengan cycle time alat angkut. Yang mana setelah dilakukan perhitungan maka diperoleh nilai match faktornya yaitu sebesar 0,9 yang berarti terdapat waktu tunggu pada alat gali muat yaitu berupa ekskavator. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, tahapan pertambahan di PT Tri Aryani adalah dengan pembersihan lahan, pengupasan tanah pucuk, pengupasan tanah penutup, penambangan batu bara, pengangkutan batu bara, dan pengupasan parting serta reklamasi. Yang kedua yaitu produktivitas ekskavator Caterpillar 330 adalah sebesar 156,03 BCM per jam, sedangkan dump truck Hino 17 sebesar 36,39 BCM per jam, dump truck 16 36,55 BCM per jam, dump truck 14 sebesar 37,36 BCM per jam, dan dump truck 10 37,12 BCM per jam. Adapun faktor penyebab produktivitas tidak maksimal ada kurangnya unit dump truck. Saran. Adapun saran saya bagi perusahaan yaitu perlu dilakukan penambahan unit dump truck agar kerja alat gali muat penuh atau lebih maksimal sehingga mengurangi waktu tunggu alat gali muat. Perlu dilakukan pengawasan terhadap operator agar lebih mengoptimalkan jam kerja yang tersedia, meminimalisir waktu hambatan dan memperkecil cycle time. Baiklah, cukup sekian presentasi yang saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.